Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kelompok 6 dan Ibu dosen Nyoman Rusmianti, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Promosi Media Sosial, Word of Mouth, dan Citra Perusahaan terhadap Keputusan Pembelian di Berbagai Kopi dan Pasar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nimade Ernawandari dengan IPM 2021321187. Dan rekan saya, Saya Putu Eka Febri Priyandiarnita, NPM 202132121142 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Astuti Pratnyani, MPM 202132121154 dan rekan saya. Saya Ide Sukmarianti dengan MPM 202132121155 dan rekan saya. Saya Nimade Dian Dwi Sastra dengan NPM 202132121193. Saya lanjutkan kepada moderator. next slide. Baik, di sini kami ada beberapa subbab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, analisis data dan pembahasan. Dan yang terakhir, penutup. Presentasi akan dimulai dari rekan saya. Waktu dan dipersilakan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pemasaran merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya cara pemasaran suatu barang atau jasa yang paling efektif dan efisien ialah melalui proses komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth dengan memanfaatkan media sosial dan didukung oleh citra perusahaan. Berbagi Kopi sebagai tempat penelitian merupakan salah satu tempat yang lumayan terkenal di Denpasar, khususnya di daerah Peguyangan Denpasar Utara. Namun, mereka kurangnya WOM dan citra yang dapat menarik minat konsumen. Berbagi Kopi terkadang sempat sepi pengunjung dikarenakan tidak adanya konsumen yang datang. Selain itu, Berbagi Kopi juga sangat jarang untuk aktif di media sosial, sehingga informasi mengenai Berbagi Kopi sangat minim didapatkan melalui media sosial. Selanjutnya ada landasan teori. Keputusan pembelian adalah proses keputusan pembelian dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan terdiri atas 4 tahap. Terdapat 6 sub keputusan yang dilakukan oleh pembeli, yaitu yang pertama pemilihan produk, yang kedua waktu pembelian, yang ketiga jumlah pembelian, yang keempat metode pembayaran. Yang kedua, promosi media sosial adalah upaya untuk menggunakan media sosial untuk membujuk konsumen oleh suatu perusahaan. Terdapat 4 indikator dalam menggunakan media sosial, yaitu konteks, komunikasi, kolaborasi, dan koneksi. Yang ketiga ada word of mouth, adalah proses komunikasi yang berupa pemberian kompensasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk. Terdapat 5 dimensi atau indikator dasar word of mouth, yaitu yang pertama pembicaraan, yang kedua topik, yang ketiga alat, yang keempat partisipasi, yang kelima pengawasan. Yang keempat ada citra perusahaan. Citra perusahaan adalah cara masyarakat memandang perusahaan, produk, dan segala akibat keberadaan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Adapun indikator kualitas pelayanan menurut Siringgo dan Kurniawan, yang pertama nilai, yang kedua reputasi, yang ketiga kepercayaan, yang keempat identitas perusahaan. Selanjutnya ada publikasi penelitian sebelumnya. Yang pertama, Edi Cahyono dengan judul Pengaruh Merek, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Oppo di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, Kiki Joyesiani dengan judul Pengaruh Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Media Online Shopee di Pekanbaru. Yang ketiga, Rahmat ABD
Rashid dengan judul Pengaruh Strategi Promosi Melalui Sosial Media, Kualitas Pelayanan dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian sepeda motor Suzuki pada PT Sinar Galesong Mandiri Malalang Manado. Yang keempat, Fikri Fajar Pan Islami dengan judul Pengaruh Sosial Media sebagai Strategi Elektronik Word of Mouth dan Citra Perusahaan pada Niat Pembelian Oppo di Kota Bandung. Yang kelima, Agung Satrio El Hamidi dengan judul Pengaruh Citra Merek, Promosi Media Sosial, Promosi Penjualan, dan Word of Mouth terhadap proses pengambilan keputusan nasabah Bank BNI Syariah. Selanjutnya, kerangka pemikiran fenomena yang terjadi dapat ditaruh hipotesis digunakan alat analisis statistik sehingga didapatkan hasil yang didasarkan pada kajian teori dan kajian empiris penelitian sebelumnya sehingga didapatkan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas, yaitu X1 promosi media sosial, X2 word of mouth, X3 citra perusahaan, dan 1 variabel terkait keputusan pembelian. Promosi media sosial berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Word of mouth berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Citra perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis, di mana berdasarkan uraian permasalahan dan landasan teori di atas, sehingga dapat diketahui hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Maka penulisan penyusunan hipotesis yang pertama, H1, di mana promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. H2, yang dimana promosi media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. H3, di mana word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Dan yang terakhir, H4, di mana citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Adapun metode penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Yang pertama, tempat penelitian berada di berbagai kopi Jalan Antasura nomor 91 Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Yang kedua, ada objek penelitian, yang dimana adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah keputusan pembelian terhadap produk berbagai kopi yang diukur dari 3 dimensi, yaitu promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang kedua, ada sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti oleh penulis. Sampel adalah suatu himpunan bagian atau subset dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakilkan populasi penelitian. Yang ketiga, ada identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independent variabel X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah promosi media sosial X1, word of mouth X2, citra perusahaan X3. Yang kedua ada variabel terikat atau independent variabel Y. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Yang keempat, ada definisi operasional variabel, di mana definisi variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yang pertama,
yaitu promosi media sosial, di mana sosial media marketing terdiri dari upaya untuk menggunakan media sosial guna membujuk konsumen suatu perusahaan untuk menggunakan produk atau layanan yang berharga. Terdapat 4 indikator untuk menilai promosi media sosial. Yang pertama, ada konteks, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat koneksi. Yang kedua yaitu word of mouth, di mana word of mouth communication atau WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Adapun indikator dalam nilai word of mouth, yang pertama ada talkers atau pembicara, yang kedua ada topik, yang ketiga tools atau alat, yang keempat ada talking part, partisipasi, yang kelima ada tracking atau pengawasan, yang ketiga ada citra perusahaan, di mana citra perusahaan adalah cara masyarakat memandang perusahaan, produk, dan segala akibat keberadaan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Adapun indikator dalam menilai citra perusahaan, yang pertama ada nilai, yang kedua reputasi, yang ketiga kepercayaan, yang keempat identitas perusahaan. Yang keempat ada keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian adalah bagaimana konsumen memutuskan alternatif pilihan yang akan dipilih, serta meliputi keputusan mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membayar. Adapun indikator dalam menilai keputusan pembelian, yang pertama adalah pilihan produk, yang kedua waktu pembelian, yang ketiga jumlah pembelian, yang keempat metode pembayaran. Yang kelima ada metode pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini terdapat 3 metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, di mana observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke perusahaan terhadap objek yang diteliti. Yang kedua ada wawancara, di mana wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan karyawan atau konsumen. Yang ketiga ada kuesioner, di mana kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert, di mana responden penentuan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pertanyaan atau pernyataan dengan memiliki salah satu dari pilihan tersedia sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju. Yang kedua, setuju. Yang ketiga, kurang setuju. Yang keempat, tidak setuju. Dan yang kelima, sangat tidak setuju. Yang keenam, ada ujian instrumen, di mana ujian validasi. Ujian validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Sugiono, bahwa suatu instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi antar butir pernyataan R 0,30. Yang kedua ada uji reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur suatu objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Apabila koefisien alfa lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut reliable, sedangkan jika nilai koefisien alfa lebih kecil dari 0,6, maka variabel tersebut tidak reliable. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikoliniaritas. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan antara lebih dari 2 variabel, yaitu satu variabel sebagai variabel dependen dan beberapa variabel lain sebagai variabel independen. Yang ketiga ada uji signifikasi simultan, di mana uji F digunakan untuk menguji signifikasi nilai koefisien korelasi berganda sehingga diketahui apakah hubungan secara simultan antara promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian adalah hubungan yang positif dan signifikan atau hanya diperoleh secara kebetulan. Yang keempat ada uji signifikan parsial, di mana uji ini digunakan untuk menguji signifikasi koefisien regresi sehingga diketahui pengaruh secara parsial antara promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian konsumen adalah pengaruh yang positif dan signifikan atau hanya diperoleh secara kebetulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang hasil dan pembahasan, di mana yang pertama hasil penelitian, deskripsi data.
di mana untuk mengetahui bagaimana persepsi responden tentang pengaruh promosi media sosial atau word of mouth dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar, maka penelitian melakukan penyebaran kuesioner yang berisi tentang persepsi responden secara umum tentang pengaruh promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Dengan jumlah responden, penelitian adalah 82 orang, di mana dalam masing-masing variabel memiliki beberapa pertanyaan. Kemudian, dari jawaban responden secara keseluruhan dibuat ke dalam tabel rekapitulasi agar dapat dilakukan penguji. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik responden. Tabel karakteristik responden dapat dilihat pada layar. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 82 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda, yakni sebesar 48,8% untuk laki-laki dan 51,2% untuk perempuan. Jika dilihat dari usia, yang memiliki usia rentan 26 tahun sampai dengan 30 tahun, mendominasi dengan persentase sebesar 24,4%. Next. Selanjutnya ada uji instrumen. Yang pertama, uji validitas. Tabel rekapitulasi hasil uji validitas dapat dilihat pada layar. Berdasarkan tabel tersebut, menjelaskan bahwa seluruh item pertanyaan dari 4 variabel diteliti telah valid, atau koefisien berada di atas 0,30, sehingga semua butir dalam instrumen dikatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Tabel rekapitulasi hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada layar. Berdasarkan tabel tersebut, menjelaskan bahwa hasil pengujian instrumen penelitian menunjukkan seluruh item pertanyaan dari 4 variabel yang diteliti telah menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik atau koefisien korelasi alfa berada di atas 0,60. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Hasil uji dapat dilihat pada layar. Berdasarkan uji tersebut, dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ditampilkan pada tabel menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,0. Hal ini berarti residual dapat berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Hasil uji dapat dilihat pada layar. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai lebih dari 0,1 atau variance inflation factor kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Tabel hasil uji dapat dilihat pada layar. Dari tabel uji tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya atau ABS-res lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Tabel bisa lihat pada PPT. Dalam permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan 0,985 plus 0,380x1 plus 0,196x2 plus 0,475x3. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, diperoleh persamaan garis regresi yang memberikan informasi bahwa B1 artinya apabila variabel promosi media sosial X1 meningkat sebesar 1, maka variabel keputusan pembelian Y akan meningkat sebesar 0,380. B2 artinya apabila variabel word of mouth X2 meningkat sebesar 1, maka variabel keputusan pemilihan Y akan meningkat sebesar 0,196.
B3 artinya, apabila variabel citra perusahaan X3 meningkat sebesar 1, maka variabel kualitas pelayanan Y akan meningkat sebesar 0,475. Next slide. Berikutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji signifikansi simultan atau yang sering disebut dengan uji statistik F. Tabel bisa dilihat pada PPT. Berdasarkan hasil uji F pada tabel, diperoleh nilai F hitung sebesar 53,225 serta signifikansi F sebesar 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini yang menunjukkan bahwa variabel promosi media sosial, word of mouth, dan cita perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, maka H1 diterima. Next slide. Yang kedua ada uji signifikansi parsial atau uji statistik T. Yang pertama, promosi media sosial X1 terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Dengan kriteria pengujian, dari tabel 13 dapat diketahui besarnya T hitung untuk variabel citra perusahaan X1 adalah 3,699 dan nilai sig hitung sama dengan 0,000. Dengan hasil simpulan, pengujian menunjukkan variabel promosi media sosial memiliki nilai T hitung sebesar 3,699 dan nilai T tabel sebesar 1,664 dengan tingkat signifikansi 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa promosi media sosial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap keputusan pemilihan, sehingga H2 diterima. Yang kedua, word of mouth X2 terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Dengan kriteria pengujian, dari tabel 13 dapat diketahui besarnya T hitung untuk variabel word of mouth X2 adalah 2,457 dan nilai sig hitung adalah 0,016. Dengan hasil simpulan pengujian menunjukkan variabel word of mouth memiliki nilai T hitung sebesar 2,457 dan nilai T tabel sebesar 1,664 dengan tingkat signifikansi 0,016, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa word of mouth berpengaruh positif dan signifikansi terhadap keputusan pemilihan sehingga H3 diterima. Yang terakhir ada citra perusahaan X3 terhadap keputusan pemilihan di berbagai kopi dan pasar. Dengan kriteria pengujian dari tabel 13, dapat diketahui besarnya T hitung untuk variabel citra perusahaan X3 adalah 3,641 dan nilai sig hitung adalah 0,000. Dengan hasil simpulan pengujian menunjukkan variabel kualitas pelayanan memiliki nilai T hitung sebesar 3,641 dan nilai T tabel sebesar 1,664 dengan tingkat signifikansi 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan sehingga H4 diterima. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pengaruh promosi, media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui nilai F hitung sama dengan 53,225 dan F tabel sebesar 2,72 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Yang kedua, pengaruh promosi media sosial terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai T hitung sama dengan 3,699 dan T tabel sebesar 1,664 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel promosi media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Yang ketiga, pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui nilai T hitung sama dengan 2,457 dan T tabel sebesar 1,664 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Yang keempat, pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui nilai T hitung sama dengan 3,641 dan T tabel sebesar 1,664 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini di bagian penutup ada simpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi media sosial, word of mouth, dan citra perusahaan serta simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Yang kedua, promosi media sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Yang ketiga, word of mouth secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Dan yang terakhir, citra perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di berbagai kopi dan pasar. Next slide. Selanjutnya ada saran bagi variabel yang sama, namun objek yang berbeda, agar dapat mengetahui bagaimana hasil dari objek lain. Selain itu, agar dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi refleksi tersendiri bagi perusahaan tempat penelitian dilakukan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan permohonan. Santi.